Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, topik kali ini saya akan membicarakan mengenai tentang kanker ya. Mungkin sebagian besar kalian sudah tahu kanker itu gimana penanganannya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan pengetahuan mengenai kanker ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan mengenai penjelasan mengenai kanker, tolong di subscribe ya video saya ya, supaya video saya bisa mencapai 1 juta viewer dan 1 juta subscriber. Oke? Sudah? Oke, dah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kanker ya. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Kanker. Ya, saya tidak perlu menjelaskan mengenai kanker itu dari kata apa, enggak usah. Mungkin kalian bisa mencari di Google ya, di Google bisa. Nah, kanker, mungkin sebagian besar orang itu kalau mendengar kata kanker itu takut ya. Takut apa? Karena kanker ini sampai sekarang obatnya itu ya memang sudah diketemukan, yaitu kemoterapi, tapi itu tidak efektif. Kadang membuat orang itu yang sering kemo itu kadang biasanya digundul, terus dia harus kemo, terus kekebalan tubuhnya ngedrop drastis ya, jadi akhirnya bisa mengakibatkan meninggal ya. Jadi kanker ini banyak jenisnya ya, baik cewek maupun cowok ya, baik pria dan wanita itu banyak sekali. Tapi di sini saya menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu apa 3 hal itu ya. Nah, sebelum itu saya mendapatkan pengetahuan ini, kanker ini itu karena waktu itu ibu saya ya, dia mengalami kanker payudara. Nah, waktu saya tanya ke dokter dan lain sebagainya, hanya ada 1 dokter yang menjelaskan detail. Nah, di sini di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan saya mengenai kanker itu. Memang saya bukan dokter kanker, tapi saya di sini memberitahukan pengetahuan mengenai kanker kepada kalian ya. Semoga video saya ini berguna bagi orang yang melihat atau istilahnya mengetahui ya video saya mengenai pembahasan kanker ini. Jadi kalian jangan takut dengan kanker, karena pasti ada namanya obat ya. Oke ya. Yang pertama, kanker itu ada 3 penyebab. Ya. Kanker itu ada 3 penyebab. Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Yang kedua, kanker itu juga ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Ya. Jadi kanker itu ada, yang pertama adalah ada penyebabnya. Nah, yang kedua ada 3 tahapan kanker. Nah, yang ketiga, usia. Ya. Jadi kanker itu ada 3 penyebab, 3 tahapan, dan usia. Yang keempat, obat. Ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal ini ya dari kanker. 3 penyebab kenapa kanker ini bisa muncul ya. 3 tahapan ya. 3 tahapan dalam kanker itu apa? Usia berapa saja yang dapat istilahnya mengalami kanker ya. Kanker atau tumor ya. Kanker ini bisa seperti itu, boleh dikatakan tumor juga. Tapi kanker ini sel, jadi dia bentuknya seperti sel gitu ya. Kalau tumor itu dia padat. Ya, tumor sama kanker hampir sama.
Cuma kalau tumor tuh versi padatnya, kalau kanker tuh versi selnya, ya. Dan obatnya. Nah, ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal ini, ya. Jadi terus tonton video saya sampai habis ya. Nah, kalau bisa sampai habis supaya kalian bisa tahu obatnya apa sih ini kanker. Oke? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah 3 penyebab kanker. Ya, 3 penyebab kanker. 3 penyebab kanker itu yang pertama adalah pikiran. Loh, kenapa penyebabnya pikiran? Ya, betul. Penyebabnya adalah pikiran. Kalau seseorang itu mengalami suatu depresi, mengalami suatu istilahnya stres, tekanan yang sangat kuat, ya, maka dia kanker itu akan muncul, ya, stres berat, entah itu kanker paru-paru, entah itu kanker darah dan lain sebagainya. Jadi pemicu atau penyebab pertama kanker itu adalah pikiran kita. Pikiran kita nih kalau stres itu bisa menyebabkan kanker. Karena di setiap manusia itu kita ada namanya sel kanker, ya. Nah, sekarang penyebab dia muncul itu apa? Nah, salah satunya adalah pikiran. Pikiran ini penyumbang paling besar, ya. Kurang lebih pikiran ini menyumbang ya sekitar 80%. Ya. Jadi pikiran ini penyumbang paling besar sel kanker itu berkembang, ya. Jadi di sini saya mau memberitahukan kepada kalian, pada saat hidup kalian itu mengalami tekanan, ya istilahnya mengalami suatu masalah, stres dan lain sebagainya, kita harus selalu berpikiran bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin suatu masalah tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, ya. Dan jangan kalian bertindak bodoh, ya. Stres dikit bunuh diri, ya. Nah, ya kan. Jadi yang di sini itu saya mau menjelaskan kepada kalian bahwa apapun masalah kalian, seberat apapun tekanan masalah kalian itu, pasti semua itu ada jalan keluarnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, ya. Jadi 3 penyebab kanker atau cancer itu adalah pikiran, itu 80%, ya. Ini saya dapatkan dari pengetahuan dari dokter yang cukup terkenal di Surabaya. Yang B, makanan. Ya, makanan ini penyumbang kurang lebih 15%. Loh, kok makanan bisa? Iya. Jadi pikiran, kita stres, kita makan mengawur, wah, makan steak, makan yang bakar-bakar. Nah, itu juga menjadi penyebab dari kanker, pemicu kanker, ya. Jadi seperti yang kapan hari saya dapat dari pengetahuan dari dokter itu, ya, namanya Dokter Aryo. Ya, Dokter Aryo itu mengatakan kepada saya, penyebab kanker itu sebenarnya ada 3, pikiran, makanan, dan nanti ada satu lagi keturunan. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwa pikiran itu pemicu paling besar, ya. Makanan. Nah, saya tanya ke dia, kira-kira makanan apa sih dok yang bisa memicu kanker?
Nah, salah satu yang paling dapat memicu kanker itu adalah makanan yang istilahnya bakar-bakar ya, seperti steak, sate ya. Kalian tahu kan kalau makan steak ada gosong-gosongnya itu, ada hitam-hitamnya kan, hitam-hitamnya. Nah, itu jangan dimakan. Jangan dimakan. Karena kalau kalian makan masuk di perut ya, masuk di ini tidak bisa dicerna, akhirnya jadilah kanker. Ya, jadi pikiran itu penyumbang yang besar. Makanan itu juga penyumbang yang cukup lumayan. Ya, jadi kalau kalian makan, usahakanlah makan yang rebus ya. Atau goreng oke lah ya. Kalau bakar sebisa mungkin kalian harus hindarin. Atau kalau bisa, oke, wah, saya kepingin makan steak nih, masa nggak boleh makan steak ya? Oke, mungkin makan steak sekali tempo, atau mungkin pada saat sekarang kan canggih ya, ada orang bakar steak tapi nggak gosong. Nah, jadi mungkin kalian makan steak, Pak, saya nggak mau gosong ya, saya nggak mau ada apa hitam-hitamnya. Nah, bisa, sekarang sudah canggih ya. Nah, yang ketiga adalah keturunan. Nah, si dokter Aryo itu mengatakan keturunan, kalau misalnya ya, ya, yang kena pertama cewek ya, yang kena pertama cewek sampai keturunan kedua, 3, 4 dan seterusnya, itu semuanya yang kena cewek. Itu kalau keturunan ya. Kalau keturunan itu yang pertama ya, neneknya itu cewek kena kanker, sampai keturunan berapa pun itu ya, sampai keturunan 50 dan seterusnya, itu semuanya cewek. Loh, yang cowok enak dong, nggak kena kanker? Belum tentu. Kalau dia makanannya dia stres dan makanannya ngawur, ya bisa kena kanker. Tetapi keturunan itu tidak bisa kita hindarkan. Kalau dari awal, dari nenek ya, dari buyut, istilahnya dari emak engkong itu cewek yang kena, itu semua sampai bawah itu yang kena juga cewek. Ya, seperti dalam keluarga saya juga ada apa namanya, istilahnya kakak dari ibu saya cewek kan, dia juga kena kanker. Ibu saya juga kena ya, termasuk anak saya juga kena ya. Jadi tapi kalau anak saya ini kan masih muda ya, masih umur 6 tahun ya. Jadi dia karena keturunan. Ya, jadi kalau semuanya dari awal tuh cewek, atas tuh cewek, sampai bawah itu kalau sampai bawah itu cewek semua. Kalau yang dari pertama itu cowok, kalau ini cowok ya, sampai seterusnya ini cowok semua ya. Jadi inilah kanker ya. Kalau kalian lihat di atas ada emak atau engkong kalian ya yang terkena kanker, ya kalian bisa prediksi ya bahwa kemungkinan kalian atau anak kalian itu ada keturunan kanker ya. Jadi kalau yang atas itu cewek yang kena, semua dari atas sampai bawah semuanya cewek. Kalau yang atas kena cowok, dari atas sampai bawah itu semuanya cowok. Loh, apakah di keturunan ketiga ini bisa
terkena, ya itu saya tidak bisa mengatakan oh nanti di urutan 3 ini akan ada yang kena kanker, tidak. Jadi nanti kanker itu kemungkinan misalnya ya ini yang pertama kena, yang kedua mungkin enggak kena, nah yang ketiga kena, ya kan, nah yang keempat enggak kena, nah dan seterusnya ya. Jadi kanker itu kalau dari awal atas itu yang kena cewek ya, semua sampai bawah itu yang kena cewek. Apakah semua kena? Belum tentu semua juga kena. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang kena, atau mungkin bisa semuanya. Jadi itu tergantung dari yaitu tadi pikiran, makanan. Ya. Jadi bagi orang yang mempunyai keturunan kanker, berhati-hatilah dengan penyebabnya ini. Karena suatu saat kanker itu akan muncul di dalam diri kalian. Oke, ya. Habis ini saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan kanker, ya. Terus ikutin video saya ya. Oke? Baiklah. Sekarang kita masuk ke tahap kedua ya. 3 tahapan kanker. Nah, 3 tahapan kanker. 3 tahapan kanker. Ya. Dokter Aryo itu mengatakan kepada saya, 3 tahapan kanker itu adalah D. Ini dini. Ya. S. Stadium. Dan L. Lanjut. Ya. Jadi 3 tahapan kanker, cancer. D itu dini, S stadium, L lanjut. Ya. Jadi, untuk kanker apabila sudah diketahui sejak dini, maka ini bisa sembuh total. Sembuh total. Jadi kalau misalnya si kanker itu diketahui sejak dini, maka si pasien itu akan sembuh total. Tetapi kebanyakan dari kita, ya, kebanyakan dari kita itu biasanya sudah sampai S, stadium. Nah, di sini stadium itu dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau di stadium 1, ya, kalau di stadium 1 orang ini sudah tahu dia ada kanker nih, diketahui oh ini stadium 1, masih nggak ganas, masih kecil, dioperasi, nah, operasi sembuh total. Ya. Kalau stadium 2, ya. Jadi kalau orang kena kanker di stadium 2, ya. Jadi kalau pertama di stadium 1 itu orang dioperasi bisa sembuh total. Ya. Di stadium 2 orang itu kena kanker bisa sembuh. Bisa sembuh total. Atau dia bisa hanya memperpanjang usia. Ya. Jadi stadium, kalau di stadium pertama orang sudah tahu oh ini stadium pertama, dioperasi sembuh total. Kalau di stadium 2 ya bisa sembuh total, bisa itu hanya memperpanjang usia. Jadi maksudnya memperpanjang usia itu gimana? Dia dioperasi, tapi ternyata masih ada sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi dia enggak sembuh total, jadi masih ada sel-sel kankernya itu masih ada. Jadi dia hanya memperpanjang usia.
nanti pun dia akan meninggal karena kanker juga. Ya. Nah, kalau di sini, di posisi sini, ini hanya sembuh pun, itu sembuh pun ya. Di stadium 3 sama 4 ini hanya perpanjangan usia. Ya. Jadi di stadium 3 dan 4 itu hanya perpanjangan usia saja. Jadi kalaupun dia sembuh. Oh, katanya dokter dari Singapura katanya sembuh, negatif. Sembuh. Tetapi itu dia hanya perpanjangan usia. Karena apa? Nanti dia pun pasti mati karena kanker. Kalau kanker itu tumbuh lagi. Ya, jadi untuk stadium 3 4 itu hanya perpanjangan usia. Nah, apa bedanya 3 dan 4 ini? Kalau stadium 3 misalnya dioperasi nih, kemungkinan perpanjangan usianya bisa sampai 10 tahun, bisa 20 tahun, ya. Kalau di stadium 4 dia sembuh, itu hanya perpanjangan usia juga. Ya, kalau di stadium 4 orang itu sembuh, usianya perpanjangannya hanya kurang lebih, ya ini info dari dokter, itu sekitar 5 sampai 10 tahun. Ya. Tetapi semua itu ya memang kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya kalian ada sanak keluarga yang terkena kanker, ya, itu divonis dokter stadium 4 harus segera operasi dan lain sebagainya, jangan takut. Walaupun dokter mengatakan, usianya cuma 5 tahun deh atau 10 tahun, ya nggak apa-apa. Ya, tapi saya yakin kalau misalnya di stadium 4, ya, bisa kalian dioperasi sembuh, kemungkinan usia kalian bisa lebih panjang. Itu kan hanya prediksi dari dokter, ya, hanya prediksi dari dokter. Nah, ini tahapan dini stadium. Nah, sekarang yang terakhir adalah lanjut. Nah, lanjut itu di atasnya 4, jadi ya, ini di atas S4. Ya. Kanker kalau dikatakan sudah lanjut atau di atas stadium 4, itu banyak dokter mengatakan sudah angkat tangan. Tidak bisa sembuh. Duh. Gimana? Ya sudah, berdoa, ya, mendekatkan diri pada Tuhan, ya kan? Agar si pasien, ya, itu meninggal dengan tenang. Jadi kebanyakan dokter kalau sudah lanjut di atas S4 itu dia ya apa ya istilahnya ya sudah dikatakan tidak bisa dikasih apapun, obat apapun, tetap si kanker itu akan berkembang. Ya, dia akan menyebar kemana-mana, bisa ke tulang, ke darah, ke otak, dan terakhir adalah jantung. Nah, itu sudah, kalau sudah menyebar susah. Mau di kemoterapi seperti apapun, sekuat apapun, orang itu pasti akan meninggal. Ya, itu kalau stadium lanjut, ya. Jadi ini 3 tahapan dari kanker. Ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa tanya di kolom komen saya YouTube. Oke? Nanti habis ini saya akan menjelaskan mengenai usia berapa saja yang kena kanker. Oke? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan ketiga ya, mengenai kanker ya, usia. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan mengenai penyebab kanker, yang kedua tahapan kanker ya, dini, stadium, dan lanjut. Nah, sekarang usia. Kalau mengenai usia ya, umur berapapun ya, umur 0 sampai 5 atau 6 tahun ini bisa juga terkena
Ya. Usia. Jadi usia 0 sampai 5 atau 6 tahun itu bisa terkena. Nah, biasanya usia yang 0 sampai 5 atau 6 tahun ini itu kalau terkena kanker ya, itu karena keturunan. Ya. Jadi ya saya terus besar lagi ya. Ya. Jadi usia 0 sampai 5 atau 6 tahun itu kalau dia kena kanker atau tumor atau apa sejenis itu keturunan biasanya. Ya. Kalau umur 5 sampai ya, taruhlah 40 ya, 5 tahun sampai 40 tahun ya, ini biasanya ya, bukan 5 tahun, 7 tahun, ini tadi kan 7 tahun sampai 40 tahun ini biasanya karena makanan. Ya. Jadi ini 50. Ya. Jadi 0 sampai 5 atau 6 tahun itu keturunan biasanya. Kalau 7 sampai 50 tahun itu biasanya makanan. Karena di saat di saat umur 7 tahun sampai 50 tahun kita makan sangat-sangat ngawur ya. Makan sate, makan steak, makan apa itu namanya? Ya, semua dimakan ya. Steak golf mungkin dimakan juga. bukan. Ya, jadi steak yang bakar-bakar itu dimakan semuanya. Ya. Jadi 7 sampai 50 tahun ini biasanya kalau ada kena kanker itu makanan. Kebanyakannya itu makanan. Makanannya ngawur sekali, ya. Suka yang bakar-bakar. Nah, ini ya 7 sampai 50 tahun. Tapi kalau 0 sampai 5 atau 6 tahun itu biasanya keturunan. Karena mereka makanannya masih belum terlalu variatif ya. Mungkin gosong-gosong itu atau yang steak dan sate itu mungkin mereka kurang suka. Ya, tapi kalau umur 7 sampai 50, wah. Ini istilahnya umur produktif ya. Kita makan semua baik yang bakar-bakar apa semua kita makan ya. Nah, ini yang biasanya pemicu kanker itu di sini, makanan. Nah, kalau di atas 50 tahun ya sampai dan seterusnya sampai meninggal istilahnya 50 sampai dan seterusnya itu sampai dia meninggal itu kebanyakannya biasanya pikiran ya. Jadi pada usia 0 sampai 5 atau 6 tahun itu keturunan. 7 tahun sampai 50 itu biasanya makanan. 50 tahun sampai dan seterusnya sampai dia meninggal itu biasanya pikiran. Ya. Ya mungkin ya banyak sekarang kan kejadian di tahun ini ya, kita contohkan misalnya. Banyak orang yang usia 50, 60, 70 di PHK. Nah, karena dia stres. Aku biasanya kerja, sekarang nggak kerja, bingung harus kerja apa, bingung harus menafkahi keluarga itu gimana, akhirnya dia stres pikiran. Nah, bisa muncul kanker ya. Ya, jadi karena dia stres, depresi dan lain sebagainya, maka bisa muncullah kanker ya. Kalau umur 7 sampai 50 tahun itu biasanya makanan pola makanannya yang kurang bersih ya, kurang sehat. Makan yang apa? Istilahnya steak ya kan, sate yang bakar-bakar itu, terutama yang gosong-gosong itu ya. Jadi ini tahapan
usia dari kanker. Ya. Jadi nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian bisa komen di kolom komen YouTube saya. Ya. Jadi inilah tahapan usia cancer. Ya. Terus ikutin video saya. Nanti yang keempat saya akan membahas mengenai pengobatan atau obat dari kanker itu seperti apa. Oke? Baiklah. Ini adalah tahapan terakhir ya. Penjelasan saya mengenai kanker. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai obat dari kanker. Ya, yang pada umumnya adalah kemoterapi. Ya. Atau radiologi. Ya, kemoterapi ini yang paling banyak. Radiologi ini ada juga ya. Jadi nanti ada istilahnya penjelasannya ya, kemoterapi itu seperti apa, radiologi gimana. Ini bukan area saya, ini area dokter ya. Tapi ya saya di sini hanya menyebutkan bahwa obat dari kanker itu apa, kemoterapi dan radiologi ya. Terus ada beberapa sih sebenarnya. Nah ini yang paling, ini saya bukan jualan obat ya atau vitamin ya, tapi transfer factor. Ya. Transfer factor. Nah, TF atau biasanya disebut TF. Nah, ini juga bisa menyembuhkan kanker. Tapi ya istilahnya transfer factor ini yang seperti yang saya tahu ya, biasanya kalau orang itu masih stadium 1 atau dini atau stadium yang masih ringan itu bisa. Tetapi kalau sudah lanjut ya seperti ibu saya itu sudah tidak bisa berguna ya. Jadi ada beberapa obat dari kanker, kemoterapi, radiologi, transfer factor ya. Terus ada juga stem cell ya. Ini juga katanya bisa menyembuhkan ya. Nah, yang terakhir ya. Ini adalah meditasi. Ya. Ya, meditasi. Nah, atau kita berdoa. Ya. Jadi, obat dari kanker itu ada beberapa ya, kemoterapi, radiologi, transfer factor, stem cell, meditasi atau berdoa. Nah, loh, kok meditasi? Ya, ada beberapa pernah kalian yang seperti kalian tahu ya. Mungkin ini saya sebutkan titik puspa ya. Siapa yang nggak tahu titik puspa? Ya, dia melakukan meditasi. Ya, selama 1 minggu berturut-turut selama berapa jam. Akhirnya yang dia bilang, dokter tuh bilang ada kanker di rahim, kalau nggak salah di rahimnya atau di mananya ya, itu akhirnya sembuh. Nah ya, meditasi. Dengan meditasi kita juga bisa menenangkan pikiran, ya kan? Kita menenangkan pikiran, kita bisa bisa istilahnya pikiran kita tidak kacau. Ya, karena kan seperti tadi yang saya sebutkan bahwa penyakit kanker itu penyumbang terbesarnya adalah karena pikiran. Nah, kalau kita dengan bermeditasi, kita tenangkan pikiran, ya pasti sembuh. Kemungkinan besar akan sembuh. Ya, itu kalau untuk masih stadium awal, ya. Nah, atau kita berdoa, ya, Ya, setiap agama mempunyai cara masing-masing ya. Bisa berdoa, berzikir, atau meditasi, ya. Terserahlah apa
apa yang kalian sebutkan, mungkin berpikir ya, atau meditasi, atau menyendiri ya. Intinya kita menenangkan pikiran ya. Kenapa? Karena kanker ya itu sebagian besar ya, dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita kacau, pikiran kita stres, depresi dan lain sebagainya, maka kanker itu akan cepat menyebar. Ya. Jadi inilah obat dari kanker. Ya, seperti yang banyak orang lakukan adalah kemoterapi, ya, radiologi. Dan ini Transurrector ini saya bukan jualan Transurrector, tapi memang ini ada banyak orang yang sudah mencoba dan sembuh. Ya, stem cell ini juga. Nah, yang terakhir adalah meditasi atau kita berdoa. Ya, jadi sekali lagi saya mau nyampaikan kepada kalian ya, bahwa apabila kalian divonis kanker ya, janganlah kalian menjadi takut atau menjadi pesimis ya, bahwa hidup kalian itu akan berakhir cepat ya. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa apabila kalian divonis dokter atau siapapun yang mengatakan bahwa ini kalian ada kanker, hidup kalian tinggal 3 bulan atau 1 tahun lagi, itu kalian jangan menyerah, jangan pesimis ya, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus mengatakan sembuh, 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 sembuh ya, sembuh. Kita meditasi, kita berdoa bahwa kita pasti akan sembuh. Maka sel kanker atau tumor atau apa yang ada dalam tubuh kita ya, yang dapat membuat membuat kita bisa membuat nyawa kita hilang atau istilahnya meninggal, itu bisa kita lawan ya, dengan kita berdoa, kita meditasi, kita tenangkan pikiran, kita tetap optimis ya, kita berjuang, pasti bisa ya. Jadi sekali lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa apabila kalian divonis, sekali lagi nih saya sampaikan kepada kalian, apabila kalian divonis oleh dokter kalian ada sel kanker atau kanker ya, janganlah menyerah begitu saja. Kalian harus berjuang ya, agar perjuangan kalian itu bisa diceritakan untuk orang lain, bisa disiarkan untuk orang lain yang mengalami kanker juga ya, bahwa kanker itu bisa disembuhkan ya, bukan tidak bisa disembuhkan, tapi kanker bisa disembuhkan ya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai kanker. Nantikan video-video saya berikutnya. Semoga video saya ini bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Oke, bye bye.